Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esti Purwaningrum. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah kewirausahaan. Di video ini, saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Saya akan membahas mengenai rencana usaha yang akan saya jalankan, yaitu bisnis in the cost. Bisnis model kanvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Untuk latar belakangnya, dikarenakan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal bagi pendatang dari daerah lain. Ini alasan saya membuat rencana usaha in the cost, dan kebetulan saya memiliki lokasi yang cukup strategis untuk digunakan pada bisnis ini. Di sini saya sudah membuat BMC untuk rencana usaha in the cost yang akan saya jalankan. Ada 9 poin dan kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling kanan. Customer segment atau segmentasi konsumen adalah penentuan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Pada usaha bisnis in the cost ini, customer segmennya adalah anak-anak sekolah, mahasiswa, dan karyawan kantor yang berasal dari daerah lain dan membutuhkan tempat tinggal. Kemudian poin kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen, adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Pada bisnis in the cost ini, value proposition-nya adalah menyediakan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal untuk sementara. Poin ketiga adalah channels atau saluran. Bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Channel di sini saya dapat mengusahakan dengan memasang plang atau semacam pemberitahuan bahwa kami menerima in the cost. Kemudian dengan cara menyebarkan brosur dan memasang iklan. Poin keempat adalah customer relationship atau hubungan konsumen, adalah elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Pada bisnis in the cost ini, yang dapat dilakukan adalah bersikap ramah dan sopan kepada konsumen atau penyewa. Kemudian, memberikan fasilitas yang sesuai, seperti yang telah dijanjikan pada brosur dan iklan sebelumnya atau sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kelima adalah revenue stream, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Pada bisnis in the cost ini, revenue streamnya berasal dari pembayaran sewa kos per bulan atau per tahun, sesuai kesepakatannya dengan penyewa. Kemudian, poin ke-6 adalah key resource, adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Pada bisnis in the cost ini, key resource-nya adalah lokasi yang strategis. Saya mempunyai lokasi berada di pusat kota dan kebetulan dekat dengan beberapa sekolah dan pusat perbelanjaan. Kemudian poin ketujuh, key activity, adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Pada bisnis ini, kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan promosi di media sosial, iklan di koran maupun radio. Poin ke-8 adalah key partnership atau kerjasama,
adalah elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Pada bisnis in the cost, key partnership-nya adalah perusahaan-perusahaan aplikasi promosi online, di mana perusahaan-perusahaan ini dapat memberitahukan keberadaan in the cost saya kepada konsumen yang membutuhkan. Kemudian perusahaan media massa yang dapat menampung iklan saya. Poin terakhir adalah poin ke-9, cost structure atau struktur biaya adalah elemen yang terakhir yang tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Cost structure di bisnis in the cost ini adalah biaya promosi dan biaya iklan. Hanya dua ini karena untuk pembiayaan lainnya sudah dibebankan kepada konsumen dalam biaya sewa setiap bulannya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.